Hello guys, welcome back again to your favorite story breakdown, where I'm gonna breaking down your favorite film, video game, and also series. So ya, kali ini gue balik lagi sama film-film Indonesia, dan kali ini gue akan ngebahas film yang sebenarnya tuh nggak pengen gue tonton sebenarnya, tapi karena gue penasaran ya, jadi ya udahlah ya, kita langsung aja ya. Sorry nggak kelihatan apa gimana ya. Oke, Vina sebelum 7 hari. Sumpah gue sebenarnya nggak pengen nonton ini film, tapi karena gue penasaran, karena terima kasih juga pada Ngelantur ya, gue suka banget nonton reviewnya dia, karena Ngelantur juga dia bilang katanya ini film sampah. Gue penasaran, akhirnya gue tonton dan ternyata aduh gimana ya, sama sih apa pendapat gue sama kayak dia, kurang lebih sama lah, sama. Ya udahlah, langsung kita analisa aja ya. Sebenarnya tuh ada cara gimana Vina sebelum 7 hari itu jadi film yang bagus. Sumpah, ada 4 cara gimana film ini jadi bagus sebenarnya ya. Gue nggak bohong, ada 4 cara buat ngebenerin film Vina sebelum 7 hari itu jadi lebih bagus. Ada, nanti gue kasih tau. Oke, kita langsung aja yang pertama. Oke, jadi waktu di openingnya itu gue ingat itu ini nih scene sinetron banget. Ada wajan tukang nasi goreng jatuh, terus tiba-tiba ada yang mukanya apa kayak mengkerut gitu. Bung, ini tuh sinetron banget. Wajan jatuh, terus abis itu ada yang mukanya mengkerut. Bung, ini tuh sinetron banget, tau nggak? Sinetron itu buat tayangnya di TV. Kalau misalkan bioskop layar lebar, lu harus lebih proper lagi lah. Masa ya wajan jatuh kayak gitu dikira wah apaan gini gitu dan sebagainya. Ini tuh film horor, bukan horor apaan. Ini juga bukan Final Destination lagi. Masa ya Final Destination cuma cuma karena ada wajan jatuh orang mikir gini gitu dan sebagainya. Murahan banget ini scene. Dari awal juga mikir aduh apa sih maksudnya, nggak jelas banget coba. Oke, jadi setelah itu, nah iya, nggak ada, hmm, nggak ada pendalaman karakter. Nggak ada pendalaman karakter. Nggak ada. Kalau gue bilang sih, bukan cuma nggak ada pendalaman, tapi lebih apa ya, gue bilang kalau misalkan dibilang nggak ada karakterisasi juga mungkin ada, karena awal film gini, awal film di salon, ngobrol-ngobrol bentar, terus ke alun-alun kota, terus abis itu malamnya naik motor, terus Vinanya mati kan, meninggal karena dibunuh kayak gitu kan. Ya nggak ada, nggak, menurut gue pribadi tuh nggak ada pendalaman karakter. Yang paling fatal lagi, nggak ada karakterisasinya juga. Jadi penonton dikasih tahu ya udah, ini namanya Vina, temannya Linda, udah. Tapi nggak dikasih tahu sifatnya kayak apa, kelakuannya kayak apa. Ini nggak dikasih tahu. Jadi ya udah yang penting kita mengangkat kisah viral yang ini apa, diangkat dari kisah nyata nih. Pasti bakal cuan banyak yang diincer itu. Akhirnya apa, ditumbalin tuh aspek-aspek penting yang namanya di dalam film. Ya mereka, ya menurut gue sih ini bodoh banget ya, nggak ada tuh hal kayak gini. Oke, nomor tiga. Oke, nomor tiga itu, nah oke. Nah ini tuh sekarang udah scene-nya ini udah di rumah ya. Ini scene di rumah, terus udah gitu, Vina itu udah ini apa istilahnya tuh udah dibungkus kain kafan nih. Nah udah gitu di sini kan dibilang kan
ibunya, neneknya itu si Lydia Kandou bilang eh, ini apa, nggak ada ini apa katanya, ada luka di seluruh tubuh, ya kan, ada luka di seluruh tubuh. Oke. Oke, misalkan dialog bilang, dari dialog dia bilang ada luka seluruh tubuh. Tapi masalahnya ya, kenapa harus cuma dialog doang? Nih ya, kalau di dalam film itu ya, dialog itu tuh dipakai itu di saat ini apa, di saat kalau misalkan emang harus, kok emang misalkan harus nih, kayak misalkan gini, lu buat dua orang ini dalam perjalanan nih, misalkan lu buat ini apa, satu orang nih temen ngejemput temennya nih, satu orang temen ngejemput sahabatnya yang barusan keluar dari penjara. Nah, ini temennya ini pengen nanya nih sama sahabat lamanya, teman-teman nama kita gimana. Ya udah, akhirnya didialogin aja, karena nggak mungkin kamera buat pindah ke tempat yang lain, walaupun bisa. Jadi misalnya kan gini, woi Arul, Arul gimana coy kabarnya? Wah, dia mah masih masih aman, santai, sekarang dia punya usaha sendiri, dia punya warung bakmi ayam dan sebagainya. Oh, gimana tuh Fajar lo gini gitu dan sebagainya. Oh, dia mau gini bro, gini gitu dan sebagainya. Ini pakai dialog boleh, tapi ini kalau selama bisa ditunjukin scene-nya, kenapa enggak? Oke, itu ya. Pertama, ini cuma dialog doang. Dialog doang. Udah gitu, minimal minimal ada scene rumah sakit. Minimal ada scene rumah sakit. Karena gini loh. Kan ini scene-nya jadi setelah setelah Om sama bapaknya Vina tuh lihat ke lokasi kan. Terus ada polisi dan lain sebagainya. Dia bilang ikut saya Pak, ikut saya ke mana gitu kan. Terus tiba-tiba langsung ke rumah aja, langsung ke rumah. Kenapa enggak dari TKP ya? Dari TKP, dari TKP dibawa ke rumah sakit. Dari TKP dibawa ke rumah sakit, jadi masyarakat, jadi penonton lebih tahu jadinya nih. Nanti dibilang sama dokternya, Pak, ini Pak catatannya, luka-luka yang ada di tubuh anak Bapak, ada ini itu dan lain sebagainya, ada kemungkinan besar luka yang di sini tuh mengakibatkan perdarahan hebat sehingga anak Bapak meninggal dan lain sebagainya gitu. Seharusnya tuh ada, jadi tuh lebih konkret lagi, lebih jelas gitu. Udah gitu ya, ini juga fatal sih ya. Kan di situ kan waktu waktu pas Vina ditabrak sama geng motornya itu kan ada celurit ya, tapi kenapa nggak ada luka sayat? Kenapa nggak ada luka sayat? Maksudnya buat apa lu tunjukin senjata tajam ke penonton, tapi pas di ending, kan di ending itu kan dijelasin kan gimana proses kematiannya Vina, itu celuritnya nggak dipakai. Menurutku buat apa? Menurut lu kok itu buat apa deh? Lu tenteng, lu ngeliatin itu celurit ke kamera tapi nggak dipakai, cuma buang-buang uang doang. Bodoh sih itu beneran. Udah cuma pakai dialog doang. Ibu, nenek lihat apa, luka di seluruh, lukanya itu ada di seluruh tubuh Vina. Dialog doang. Minimal ada rumah sakit, jadi dari TKP langsung ke rumah sakit. Udah gitu akhirnya ketahuan itu, penonton jadi tahu. Udah gitu disampaikannya sama dokter, jadi lebih kuat alasannya. Udah gitu ada celurit tapi nggak ada luka sayat. Buat apa? Ini luka sayat nih ya, menurut gue penting. Karena apa? Karena itu ditunjukkan kepada penonton adanya celurit. Karena sebenarnya ya, apa yang ditunjukin kepada penonton itu semua hal yang penting. Tapi kalau misalkan celurit itu cuma ditongolin doang tapi nggak ada fungsinya, ini cuma buang-buang uang doang. Oke, habis itu oke, ini sebenarnya gue udah bahas tadi ya, luka seluruh badan. Luka seluruh badan. Tapi apakah iya? Karena cuma dari dialog doang, balik lagi, cuma dialog doang. Kok cuma pakai dialog doang? Sebenarnya itu tuh lemah. Karena gini, itu kan si neneknya Lydia Kandou bilang, nenek lihat ada luka di seluruh badannya Vina. Oke, luka seluruh badan Vina. Tapi kan pas flashback kan akhirnya ini ya apa, pas akhirnya Linda dirasukin sama Vina,
kan itu flashback lagi kan, gimana proses kematiannya Vina kan. Di situ kita lihat tuh gimana prosesnya, yang Vina itu awalnya ketabrak, udah gitu diadu palanya ke motor, udah gitu ditabuk pakai balok, kakinya dilindes dan lain sebagainya. Tapi luka seluruh badannya itu di mananya? Luka seluruh badannya itu di mananya? Padahal itu flashback kan. Flashback itu ngejelasin semuanya. Balik lagi, seharusnya ya, kalau misalkan flashback, misalkan itu kan scene-nya kan nggak diilangin apa nggak ditunjukin ya, itu malah dipilih, oh nanti ini kita tampilin aja di akhir sebagai istilahnya kalau dalam film tuh payoff, sebagai payoff aja. Tapi masalahnya ini pas udah masuk dalam flashback, payoffnya nggak ada. Luka seluruh badannya itu di mana? Karena yang kita tahu ya, karena yang kita tahu apa, Vina itu pertama ditabrak jatuh dari motor, kedua ditabok pakai balok, kepalanya diadu ke motor, udah gitu dia diperkosa, udah gitu kakinya dilindes pakai motor. Terus luka seluruh badannya di mana? Luka seluruh badannya di mana? Ini fatal karena ada dalam dialog. Nah, penonton itu ingin menagih dialog itu. Apa benar itu ada? Tapi ternyata pas flashback mau pay off itu nggak ada. Ini parah, fatal. Ini fatal, ini beneran. Disebut dalam dialog, tapi ini nggak ada. Karena penonton menunggu dan ternyata apa yang dibilang itu nggak ada. Ya berarti akhirnya apa? Cuma bohong doang. Bohongnya ke penonton, dan ini fatal dalam film. Oke. Habis itu scene video call. Kan jadi di situ kan ceritanya ibunya Vina itu kan lagi di luar kota ya. Lagi di luar kota atau di mana kan. Ini actingnya kurang. Ini actingnya kurang banget. Mau di ibu maupun di bapak, ini actingnya sama-sama kurang. Vina itu anak sematawayang, anak satu-satunya atau gimana. Tapi kenapa bapak sama ibu nggak nangis histeris? Kenapa nggak nangisnya hebat banget? Seorang bapak kehilangan anak perempuan ini, seharusnya seorang bapak ini nangisnya gila-gilaan. Seharusnya ya seorang bapak. Karena seorang bapak kalau misalkan kehilangan anak perempuan ini, wah ini seharusnya gila. Nangisnya harusnya parah ya. Apalagi seorang ibu yang mengandung sampai akhirnya ngelahirin, tapi ini ibunya nih nangisnya cuma kayak biasa. Ini fatal banget pas gue liat, ih apaan sih bu, ini anak lo meninggal bu, lu jauh dari anak lu, terlebih lagi anaknya meninggal, ibunya nggak ngelihat mayatnya juga, tapi ibunya nangisnya biasa aja. Ini parah, nggak bisa dimaafin ini tuh fatalnya tuh udah fatal banget, parah, nggak bisa dimaafin. Itu udah actingnya kacau banget, soalnya nggak mendukung sama sekali, penonton jadi nggak percaya. Oke, abis itu kalau ini gue nggak tahu ya apakah ini ada apa enggak. Jadi kalau misalkan menurut lo ini hal yang wajar, silakan komen. Jadi kan pas lagi scene penguburan itu kan ada ini ya, ada karangan bunga di kuburan. Gue mau nanya aja, apa benar ya? Apa benar ada, lo pernah lihat pemakaman di mana lagi pemakaman itu ada karangan bunga? Karena jujur aja gue selama hidup gue menghadiri pemakaman, bahkan nenek gue sekalipun, itu di dalam kuburan itu nggak ada yang namanya karangan bunga. Jadi apakah ini bisa atau ini hanya dilebih-lebihkan gitu? Gue cuma pengen tahu aja pendapat dari lu, karena menurut gue ini nggak terjadi di dalam dunia nyata. Jadi menurut lo komen aja, karena ini bentuknya pertanyaan gue kepada lo. Oke. Oke. Ini FYI, for your information aja. Kan kita pas pertama filmnya kebuka itu kan di salon ya. Di salon siapa gitu ya, gue lupa. Kenapa sih harus creepy kayak gitu kan, harus ada lilin dan lain sebagainya. Ternyata ini nih bagusnya di sini tuh, salah satu hal yang bagus gue lihat itu ternyata yang punya salonnya itu bapaknya itu biasa ngomong sama makhluk-makhluk yang kayak gitu.
Oh oke lah, jadi setting salon ini terjelaskan. Karena kalau misalkan nggak dijelasin, ini parah lagi, fatal lagi ini. Oke, jadi ya segitu aja. Gue cuma pengen ngasih tahu itu aja. Kalau misalkan lo bertanya-tanya kenapa. Oke. Oke, jadi kan kalau misalkan ini secara di dunia nyatanya ya. Di dunia nyata itu kan ceritanya itu kan Vina itu kan sama pacarnya ya. Pokoknya Vinanya dibunuh sama geng motor. Gue pernah dengar ceritanya tapi udah lama gue juga lupa. Karena ya pokoknya kan Vina itu kan dibunuh sama sama geng motor. Gue lupa, kalau nggak salah sih dulu tuh gimana, gue udah agak lupa ya. Pokoknya kalau misalkan secara dunia nyata itu kan Vina itu dibunuh sama geng motor, tapi di dalam filmnya ini cuma masalah anak SMA, cuma masalah anak SMA yang Egi Egi yang dia gabung sama geng motor, suka sama Vina. Udah gitu dipermalukan karena diludahin. Terus akhirnya apa? Egi dendam sampai akhirnya waktu waktu sama Bang Zaki, pas pulang ditabrak dari belakang. Bang Zaki dibunuh, Vina dibunuh, diperkosa juga. Terus gue liat, hah, ini cuma masalah anak SMA doang. Ini cuma masalah anak SMA, cuma karena cowok suka sama satu cewek, habis itu ditolak, terus sampai akhirnya dibunuh begini. Cuma masalah anak SMA doang. Serius loh. Serius loh, cuma masalah anak SMA doang, tapi sampai malah jadinya sesadis ini. Nggak bisa. Cerita kayak gini lemah, lemah banget, dan ini nggak bisa diterima sama sekali. Aneh kan, gue jadi produser ataupun sutradaranya, gue akan injek bentuk skrip kayak gini. Karena ini apa, nggak ada urgensi atau nggak ada kepentingan sama sekali. Kenapa cerita ini harus disajikan kepada publik? Selain apa? Selain cuan udah gitu, cuma mengangkat kisah viral doang. Isinya ada nggak dalam filmnya? Bobotnya ada nggak? Pesan moralnya ada nggak? Kalau menurut gue sih nggak ada sama sekali. Oke. Hmm, gue nggak tahu ya. Hmm, gue nggak tahu di sini siapa yang bego sebenarnya ya. Pas lagi kesurupan, pas Linda lagi kesurupan, ini minum dulu. Gue bilang, what the hell man. Lu pernah nggak sih kalau misalkan lu seumur hidup lu nonton film horor, apalagi lu lebih suka yang horor yang kesurupan, apalagi kayak Exorcism of Emily Rose dan lain sebagainya. Lu pernah nggak sih lihat mereka itu pas lagi di kesurupan kayak gitu ada scene konyolnya? Pasti enggak kan? Karena itu apa? Adegan dimana manusia kerasukan setan ya harusnya serius. Tapi di film Vina, ini minum dulu nak, minum. Enggak. Aduh, enggak. Ini bego banget, sumpah. Tolol banget nih, gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti maksudnya dikasih minum itu buat apaan. Ini bodoh. Nggak bisa berkata-kata gua. Nggak bisa berkata-kata gua. Parah. Nah, Vina bukan film horor. Vina bukan film horor. Sekarang kita sekarang kita fokus pada satu kalimat ini ya. Film film horor. Nih, kalau misalkan gue sebutin film horor, di saat lu denger film horor, apa yang ada di pikiran lo? Pasti lu mikir, wih, serem. Lu ditakut-takutin. Tapi balik lagi nih, ini horornya apa nih? Horor supranatural, horor hantu-hantuan, atau slasher, horor yang bunuh-bunuhan, ya kan? Kalau misalkan horor supranatural, wih, pasti lu mikirnya, wah ini serem nih, hantunya kayak apa nih, lu bakal dikagetinnya kayak gimana nih, ya kan? Ya kan, begitu kan? Andaikan kesurupannya kayak gimana nih? Tapi lu bayangin, cerita cerita gini, cerita seorang remaja 16 tahun dibunuh sama geng motor. Udah gitu arwahnya masuk
ke dalam badan temennya yang namanya Linda. Terus abis itu difilmin. Udah gitu di filmnya apa? Di filmnya Linda itu menceritakan apa yang semuanya terjadi kepada Vina. Lu ngerasa nggak di situ seremnya di mana? Kalau gue pribadi, jujur gue nggak merasakan serem sama sekali. Kalau misalkan lo mau kita ambil horror yang paling gampang aja, yang paling kacangan dan lain sebagainya. Kita ambil paranormal activity. Paranormal activity yang keempat aja. Karena di situ paranormal activity keempat juga lumayan bagus karena yang main juga cantik. Kita ngelihat di situ istilahnya ada kan yang dibawakan ya. Cerita yang dibawakan itu ada kan bahwa ceritanya ada seorang anak kecil yang baru aja pindah, udah gitu main sama si Wyatt sampai akhirnya anak itu tuh ternyata tuh kayak misalkan kayak memberikan Wyatt itu sebagai persembahan, walaupun sebenarnya nggak berasa seremnya, tapi itu serem ala ala sekte gitu loh. Jadi ada yang dibawakan. Misalkan apalagi nih horor yang kayak gimana lagi ya, nih kalau misalkan lo belum tahu filmnya, lo bisa tonton namanya Lake Mango. Lake Mango, ini LAKEMNMUNGO, Lake Mango. Jadi ini Lake Mango ini bentuk film horor yang bentuknya dia kayak dokumenter. Jadi ini seolah-olah mereka ini filmnya fiksi tapi dibawakan seakan-akan dokumenter. Ya berarti kalau misalkan fiksi berarti ini semuanya buatan nih. Semua kejadian yang di sini adalah buatan. Tapi di sini mereka membawakan bahwa ada saudaranya meninggal. Terus sampai akhirnya tuh ada dari salah satu rekaman itu ada jump scare. Satu jump scare doang dan itu tuh creepy coy. Itu creepy dan serem. Nah jadi itu ada yang mereka bawakan. Dan istilahnya ada nggak sih urgensi yang mau mereka sampaikan? Ada, yaitu urgensi dari sebuah film horor baru. Kalau misalkan orang bikin film horor itu banyak jump scare-nya, Lake Mango itu hadir dengan adanya, hey, film horor itu nggak harus pakai banyak jump scare. Kita buat film horor cuma satu jump scare, udah gitu modelnya kayak dokumenter dan berhasil. Atau enggak kita ambil contohnya aja Insidious yang paling gampang. Insidious keberapa yang lo suka? Kalau gue sendiri yang ketiga paling gue suka. Itu ceritanya ada banget. Jadi di situ jump scare ada, lu ditakutinnya ada kan? Lu merasa ditakutin, serem dan lain sebagainya ya kan? Nah itu ada. Itulah konsep film horor. Tapi kalau Vina ini film apaan coy? Vina ini film apa coy? Di sini jump scare-nya ada tapi nggak serem sama sekali. Jump scare-nya di sini nggak serem sama sekali, demi apapun. Udah gitu hantunya datang cuma buat nyeritain, cuma buat ngeceritain apa yang terjadi pada dirinya. Film horor, dia ngakunya Vina itu film horor, tapi pas didengerin penonton kenapa jadi simpati, kenapa jadi kesian. Secara dalam ngebuat film ya, tokoh utama itu harus melahirkan simpati, yaitu merasakan kesian dan lain sebagainya. Tapi kesiannya bukan kesian model yang kayak gini, bukan model yang kayak gini, wah kesiannya dia sebelum dibunuh dia diperkosa gini gitu dan sebagainya. Itu salah dan ini nggak bisa disalahkan ya. Ini parah, bukan film horor dan penulisannya pun soalnya ngambil jadi ceritanya begitu doang, seorang anak remaja yang dibunuh oleh geng motor. Udah, dari cerita sependek itu dijadikan sebuah film 1,5 jam. Hasilnya gimana? Hancur. Oke, kita lanjut lagi sekarang yang ke-11. Yes, gue barusan tadi udah jelasin kan. Sekarang gue jelasin lagi, mungkin mungkin sedikit aja karena tadi gue di sini udah yapping panjang banget. Urgensi, balik lagi. Ini film nggak ada urgensinya sama sekali, alias nggak ada kepentingannya. Kenapa film ini mau dibawakan? Nggak ada sama sekali coy. Misalkan tanya, nah gini, misalkan film Stranger Things itu lo pikir
Bang, ada gak sih kepentingannya film kayak Stranger Things itu dibawakan? Ada. Mereka itu menawarkan sebuah fiksi ilmiah, yang bisa aja kalau misalkan mereka tuh ada yang suka membawakan tuh ada pendekatan realitas, ada juga yang membawakan fiksi yang ada apa, nilai-nilai ilmiah tuh yang benar-benar terjadi. Misalkan apa nih, misalkan dalam sains itu ada alam kuantum, misalkan kayak Ant-Man. Misalkan di situ Ant-Man kan dibilang di situ kan salah satu misalkan siapa anaknya terjebak di alam kuantum dan nggak bisa dan sebagainya. Terus di dunia nyata juga bilang alam kuantum itu ada yang isinya tuh gini gitu dan lain sebagainya. Nah, itu fiksi ilmiah, itu yang bisa ditoleransi karena itu menyinggung ada yang fakta yang ada di dalam dunia nyata. Tapi ini dalam Vina ini urgensinya nggak ada sama sekali, coy. Nggak ada urgensinya sama sekali. Gue tahu urgensinya apa. Ya itu buat mengangkat kalau misalkan ini ternyata dari geng motor itu ada pembunuhan yang sadis banget loh. Itu terjadi pada seorang anak umur 16 tahun. Itu urgensinya. Tapi pas eksekusi dari filmnya, urgensinya tersampaikan nggak sama sekali. Hancur loh, Bul. Kacau sih, nggak ada urgensinya sama sekali. Gue nggak melihat itu sama sekali. Oke, gue jelasin sedikit lagi ya. Lake Manggu, lu bisa searching filmnya, itu di LK21 juga ada filmnya. Lake Manggu, LAKEMUNGO. Paranormal Activity kan itu kan bentuknya dia kan kayak dokumenter gitu kan. Lake Manggu juga bentuknya dokumenter. Horror dokumenter. Vina bisa bagus kalau misalkan modelnya kayak gini, modelnya kayak Lake Manggu, bisa bagus. Jadi di sini gimana gue jelasin ya, pokoknya lu coba tonton dulu itu filmnya kayak gimana. Kalau misalkan lu udah nonton filmnya, lu bisa balik lagi ke sini, atau enggak ini nanti ini gue skip dulu soalnya nanti bakal gue jelasin ada 4 cara supaya Vina itu jadi film yang bagus, beneran bisa jadi bagus. Dan itu semua urgensinya itu bisa kelihatan. Dikarenakan Vina itu berdasarkan cerita yang sudah terjadi di tahun 2016, kan otomatis mereka ini seperti terinspirasi atau mengangkat atau enggak bisa dikatakan sebuah adaptasi. Cerita aslinya emang kayak gimana? Kalau menurut lo ngikutin kasus ini, apa begitu ke blow up lagi, coba deh lu komen menurut lo apa yang difilmin itu bagus gak? Karena gue sendiri gue udah lupa ceritanya kayak gimana. Gue juga ada pernah dengerin apa rekamannya itu kalau nggak salah waktu gue 2017 atau 2018an, gue lupa. Emang ini cerita aslinya kayak gimana, ini cerita aslinya sampai gimana, udah gitu sampai penyiksaannya kok sadis banget di film, kok sampai sesadis itu. Sampai pertama dipukul balok, kepalanya diadu ke motor, diperkosa, udah gitu dilindes pakai motor sampai kakinya patah. Emang cerita aslinya kayak gimana? Kok bisa di film ngebuat sampai sesadis itu? Udah gitu kan di awal dibilang gini ya kan, sebelum film ini dibuat sudah mengantongi izin dari keluarga. Oke, izin dari keluarga. Tapi masalahnya, apakah keluarganya oke dengan hasil film yang kayak gini? Gue yakin ya kemungkinan besar ini dibilang, ibu kita kalau boleh kita minta izin buat mengangkat kisah anak ibu jadi film. Udah kalau misalkan oke saya izinin dan sebagainya, udah habis itu mereka langsung berangkat. Tapi gak dikasih tahu skenario nya kayak gimana. Ini fatal banget. Andaikan gue seorang penulis cerita misalkan dari keluarga mana, gue minta izin, gue kasih tahu skenario nya. Misalkan
scene ini yang buat mengangkat anak ini apa keluarganya. Bu, untuk adegan di sini, buat adegan di sini ini scene di mana, ini adegan di mana anak ibu nanti misalkan meninggalnya kayak gimana. Kalau misalkan ibu nggak suka sama sama ini apa sama filmnya kayak gimana, nanti bisa saya ubah, nanti saya kasih tahu ke sutradara saya kalau misalkan ibu nggak suka. Ya udah, akhirnya apa, masih ada simpati. Istilahnya gue mau mendapatkan untung tapi gue masih mau memberikan belas kasih, dan gue juga berduka kepada mereka. Iya, bisa kayak gitu. Gue ngomong kayak gini bukan artinya gue nggak berduka ya kepada korban ya. Gue turut berduka cita kepada korban, kepada keluarganya juga, karena pas gue dengar itu gue bilang, wah kok geng motor kok anjing banget bisa sampai kayak begini. Udah gitu keluarga bilang izin oke, tapi benar-benar oke, tapi filmnya kayak gini. Gue rasa ada yang salah. Gue nggak merasakan bahwa ini sudah melalui izin yang proper gitu. Oh, oke. Jadi gue ingat tuh di ngucapin apa ya waktu itu ya si Vina itu ya. Wah, gue lupa. Pokoknya itu pengucapannya aneh. Itu pengucapannya tuh aneh. Kalau misalkan sutradara yang bener ya, sutradara tuh bisa bisa tag berkali-kali cuma mendapatkan pengucapan yang bener. misalkan nih, misalkan lu ngambil ini apa, lu ngambil ibu-ibu orang Jawa, asli Jawa, tapi lu minta ibu-ibu itu buat ngomong ala Betawi, tapi masih masih berasa banget tuh medoknya. Itu sutradara tuh bisa bisa ulang berkali-kali supaya ibunya tuh bisa ngomongnya tuh kayak orang Jawa medok banget ya. Misalkan itu kan masih masih biasa banget ya. Itu sutradara bisa ngomong berkali-kali, bu tolong dibikin lebih medok lagi ya bu ngomongnya, soalnya ini kan karakternya yang ibu mainin ini orang Jawa bu, ini sedangkan apa orang Betawi, sedangkan sedangkan dia ini ibunya tuh Jawa banget, atau enggak dan lain sebagainya ya. Ini seorang sutradara tuh bisa bisa ngubah berkali-kali. Misalkan pengucapannya nggak enak, gak usah ribet-ribet ini apa, beda beda suku dan lain sebagainya. Pengucapan nggak enak dari satu kata aja, sutradara itu bisa ngulang berkali-kali. Iya, bisa ngulang berkali-kali. Kalau ini tuh di sini kalau nggak salah sih satu atau dua kalimat gue lupa. Dan itu sutradaranya oke aja. Di kuping gue itu aneh. Ya itu kan di kuping lu bang, bukan masalah di kuping gue. Sutradaranya seharusnya tuh nggak bisa begini bang. Sutradara itu jenderal dari produksi film. Kalau menurut dia di situ ada yang jelek, sutradara berhak ngamuk. Iya, sutradara berhak ngamuk. Nah, emang lu tahu apa bang? Ya bukannya tahu apa bang. Gue itu seorang penulis skenario, dan seorang penulis skenario habis itu ngasih ke sutradara. Nah, sutradara itu menerjemahkan yang darinya cuma kata-kata menjadi sebuah sebuah gambar visual. Kalau misalkan hasilnya aneh, satu ucapan aneh, sutradara seharusnya bisa tag berulang-ulang. Tapi ini kenapa dia lolosin gitu aja? Artinya ya mungkin aja sutradaranya malas atau dan lain sebagainya, atau mungkin sutradaranya kurang capable. Balik lagi, masih di scene-nya Linda kesurupan. Linda dikasih minum, abis itu sadar. Orang kesurupan, di kesurupan arwah yang matinya meninggal, disiksa, abis itu diperkosa, terus abis itu arwahnya itu, badan badan orangnya arwah itu dikasih minum, abis itu sadar. Kocak gak sih? Secara orang lagi kalau misalkan kesurupan, masa iya bisa dikasih minum? Orang kesurupan dikasih minum coy. Udah gitu langsung sadar. Apa yang nggak bisa cara yang lain gitu loh? Kalau menurut gue ya, seharusnya itu scene yang kalau nggak salah ini yang di salon ini, tantenya Vina atau siapanya gitu gue lupa.
seenggaknya dia itu punya sedikit kekuatan mistis lah. Misalkan lagi kayak gitu bisa disadarin tuh, misalkan dipegang palanya, dibacain dan lain sebagainya, terus sadar, oke, ini adalah film horor. Udah gitu dibilang, bapak saya dulu kan sering bergaul sama dunia-dunia mistis. Nah, jadi kalau misalkan dia bisa kayak gitu wajar, karena bapaknya bisa kayak gitu. Tapi ini malah apa? Lindanya kesurupan, dikasih minum, habis itu sadar. What the hell? What the hell? Seorang badan manusia normal dirasukin arwah, matinya kesian, disiksa, diperkosa, udah gitu dikasih minum, sadar. Kocak banget. Oke. Oke, ini di luar dari film, tapi ini mengenai poster. Poster film. Emang sih, ada yang beberapa mengatakan seenggaknya poster film itu mencerminkan apa yang diceritakan pada filmnya ya. Tapi kan ini poster film horor ya. Tapi ini masalahnya poster film horornya ini sama sekali nggak menggambarkan horor sama sekali, enggak. Tapi yang melambangkan, kalau gue sendiri mempertanyakan sih ya, poster film horor, tapi di depannya itu cewek, mukanya serem tapi nangis. Why? Kenapa ini hantunya nangis? Udah gitu di belakangnya ada ini kan, ada itu kan apa, ada orang yang geng motor berdiri kan. Seharusnya sih kalau menurut gue bisa diapain lagi lah, tapi mungkin dikarenakan ini lebih mengangkat kisah nyata ya, jadi kalau menurut gue sih sah-sah aja. Tapi kalau menurut gue kurang sih, kalau buat di mata gue ya, buat di mata gue sih kurang. Tapi kalau misalkan mereka bilang ini konsepnya buat mengangkat apa yang ada di film, itu sah-sah aja. Oke. Ini gue jujur gue tuh nggak nonton di bioskop, jadi gue nggak tahu ini film ini ratingnya apa sih, 17 tahun ke atas atau gimana. Kalau misalkan ini filmnya rating 17 tahun ke atas, ini nggak bisa rating 17 tahun ke atas, tapi ini seharusnya 21 tahun ke atas. Iya, seharusnya ini filmnya 21 tahun ke atas, dikarenakan iya, scene penyiksaannya itu sadis coy. Karena ini oke lah kita buat mereka ini geng motor, tapi ya ini yang lebih parahnya, geng motornya itu anak SMA, udah gitu korbannya cewek. Ini seharusnya 21 ke atas, nggak bisa 17 tahun ke atas. Dan gue bilang ini bukan buat konsumsi publik, ini bukan film, bukan buat masyarakat ini. Tapi sedihnya apa, Vina itu sebagai salah satu film Indonesia yang terlaris coy. Gue nggak ngerti selera masyarakat itu kayak gimana. Oke. Oke, behel sama rambut tempel harus dilepasin. Gue pribadi, gue jujur nggak tahu apakah emang iya harus banget dilepasin. Kalau misalkan ini emang mengangkat dari dunia nyata, misalkan ini berdasarkan agama, dibilang apa yang seharusnya bukan di badan itu seharusnya dilepas. Misalkan ada yang dia pakai behel terus sama rambut tempel, rambut extension kayak gitu, kalau misalkan emang harus dilepas, misalkan ini memang ada faktanya di dunia nyata, bagus. Tapi kalau pandangan gue itu urgensinya nggak ada. Lagi-lagi pandangan gue itu nggak ada. Tapi kalau menurut lo emang ini apa yang benar ada di dunia nyata, gue akan mengikuti itu, dan gue nggak akan menyalahkan ini sama sekali, melainkan ini bagian dari dunia nyata. Oke. Kan ada ini apa, ada narator ya. Naratornya itu kan si Linda ya, kalau nggak salah naratornya itu bilang
mereka pada di penjara ya kan. Menurut gue daripada ada narator, mendingan langsung tunjukin scene-nya aja. Misalkan naratornya bilang 11 dari 8 dari 11 pelaku akhirnya telah ditangkap setelah mengetahui fakta ini dan lain sebagainya. Oke, lu mau pakai scene narasi kayak gitu, tapi kalau menurut gue lebih baik itu pakai ini aja, pakai adegannya langsung 8 temannya Egi itu langsung masuk penjara. Itu jauh lebih jelas, durasinya bisa lebih hemat. Misalkan nih, tampilin aja 15 detik 8 dari temannya itu masuk penjara. Misalkan satu orang 15 detik, udah itu juga cepat kok selesai. Paling juga 1 menit 20 detik semuanya tuh udah pada selesai. Dia udah, penonton tahu kalau mereka tuh akhirnya di penjara. Ada kepuasan pada penonton. Jadi akhirnya udah ngebunuh orang, akhirnya lu masuk penjara lo. Apalagi misalkan salah satunya itu ada yang ketahuan baru masuk penjara langsung digebukin, ya udah ada kepuasan pada penonton, istilahnya akhirnya mampus lo dan sebagainya kan. Oke, udah gitu. Ada kata-kata narator yang kurang halus, yang dimana ya, kalau nggak salah itu apa yang kita punyai apa kalau nggak salah ya. Kenapa harus ditulisnya begitu, kenapa harus apa yang harus kita punyai gitu. Kalau misalkan buat narasi ya, enggak harusnya dipunyai kayak gitu, seharusnya yang kita miliki, seharusnya apa yang kita miliki. Misalkan gini ya, misalkan narasinya gini, kau itu boleh mengejar apa yang tidak pernah kau punya. Misalkan ini versi kasar ya, kau itu bisa bebas mengejar apa yang tidak pernah kau punya dalam dunia ini. Tapi di saat kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi jangan sampai kau melupakan apa yang telah kau punyai. Gak enak banget. Diperhalus aja gimana? Di saat kau ingin, kau bebas mengejar apa yang tidak pernah engkau miliki selama ini. Tapi ingatlah, di saat kau sudah mendapatkan apa yang semua yang kau inginkan, jangan sampai kau melupakan semua ini selama ini yang telah engkau miliki. Jauh lebih enak, lebih halus, dipolisnya juga lebih mantap. Jauh kayak gitu, jauh lebih enak. Didengarnya juga jadinya oke. Balik lagi ya, kalau misalkan perekaman suara, kalau misalkan sutradaranya ngedengerin rekaman itu, kalau misalkan sutradaranya oke aja, itu bodoh sih. Nah, ini dia. Empat cara supaya film Vina bagus. Akhirnya kita pada di tahap akhir. 4 cara supaya film Vina bagus. Yang pertama, yang pertama, kita jadikan dokumenter. Kedua, dokumenter juga, tapi crime dokumenter. Ketiga, ini jadi film crime atau bisa dibuat kayak film sejenis Paranormal Activity. Oke. Sekarang lu dengerin baik-baik. Nih ya, kalau misalkan Vina jadi film dokumenter, ini bakal jadi bagus.
Pertama, ini benar-benar kejadian di 2016. Jadi pertama, film ini bakal bagus. Bakal bagus. Diwawancarain bapaknya. Pak, apa bener, apa sebelum Vina meninggal Bapak merasakan ada yang aneh Pak, gini dan sebagainya. Bapak bilang, oh saya sih nggak ngerasa apa-apa dan sebagainya ya. Saya cuma berharap kok, saya cuma mikir kok kenapa anak saya pulangnya lebih lama dari biasanya gitu. Saya tuh bener-bener gak berharap, gak menduga banget kalau misalkan anak saya tuh bakal meninggal. Udah gitu ibunya, temannya si Linda, udah gitu temannya tetangga, korban Bang Zaki dan lain sebagainya. Nah ini tuh bagus banget, bakal jadi bagus. Abis itu diwawancarain polisi di tahun 2016. Polisi nanti bakal bilang misalkan selama sepanjang tahun 2016 itu memang kejahatan geng motor di Cirebon itu sungguh cukup meresahkan ya. Bahkan kita juga sudah melakukan beberapa operasi dalam 1 tahun itu untuk menanggulangi kejahatan geng motor ini. Bahkan kami juga sudah berkoordinasi dengan polisi militer, bahkan TNI Polri juga. Tetapi kami mendapatkan hasil yang cukup baik. Tetapi walaupun begitu ternyata masih banyak data yang tidak bisa kami sampaikan dikarenakan terlalu banyak kejadian geng motor yang tidak kami ketahui dan tidak bisa kami data. Ini kalau misalkan dijadikan dokumenter, bagus. Artinya apa? Ada urgensi, ada kepentingan yang mau disampaikan. Pertama yaitu seorang anak tuh telah meninggal, anak 16 tahun. Kedua apa? Ini mengungkap kejahatan geng motor. Urgensinya ada, kepentingannya ada. Bagus gak? Kalau dokumenter isinya itu bagus, yang disampaikan udah pasti bagus. Kedua, crime dokumenter. Oke, jadi agak sebenarnya hampir sama ya keduanya ini. Cuma kalau crime dokumenter tuh ada penyelidikannya. Misalkan gini, misalkan ini apa? Gimana ya? Misalkan gini, aduh bahasanya gimana ya? Misalkan gini nih. Misalkan kayak gini, keluarga korban nih, misalkan Linda ya. Misalkan Linda dikasih tahu ini apa, di mana lokasi kejadiannya, terus habis itu dibawa nih di lokasi sebenarnya. Ini tuh lokasi sebenarnya kejadiannya tuh gini gitu dan lain sebagainya. Udah gitu markasnya dari markas dari geng motor itu diketahui. Terus misalkan lagi ya, kalau bisa tuh diwawancarain ibunya juga. Ibu, bapak apa sempat ngelihat ibu gimana luka anak ibu dan lain sebagainya ya kan. Oh, saya sempat lihat kalau misalkan ada luka bacok gini gitu dan lain sebagainya di anak saya. Dan di saat itu tuh saya nggak percaya kalau misalkan ini tuh sebuah kecelakaan tunggal biasa. Pas ini tuh ada ulah tangan yang lain. Saya yakin anak saya dibunuh dan lain sebagainya. Nah itu bisa bagus. Nah udah gitu bisa film crime nih. Kalau ini masih bentuknya film ya, tapi gue yakin ini film bisa jadi bagus juga dikarenakan apa? Jadi gini, film dibuka itu udah langsung, opening film tuh udah langsung di kejadian. Ada satu orang polisi, terus abis itu bapaknya datang. Ini polisinya ini nyamperin bapak sama omnya. Bapak dari keluarga Vina? Iya, betul pak. Saya omnya. Udah gitu saya bapaknya. Oke, ya udah akhirnya ini polisi ini minta izin ke komandannya buat ke rumahnya ini. Ya udah akhirnya ngobrol deh ini polisi ini sama om sama bapaknya ini. Akhirnya ngomong dan lain sebagainya. Nah, terus akhirnya Linda ditanyain juga, Vina itu karakternya gimana sih? Nah, dari sini kita ketahuan karakternya gimana. Nah, nanti masalah karakterisasi buat menguatkan apa yang diucapkan Linda, nanti itu flashbacknya aja. Satu hari sebelum kejadian itu kamu sama Linda kemana aja. Nah, habis itu baru deh masuk nih filmnya nih. Vina ada di salon, kalau malamnya itu ke alun-alun dan lain sebagainya. Terus sampai akhirnya nerima kabar dan lain sebagainya. Udah akhirnya jadi lebih bagus, coy. Jadi lebih bagus, jadi sebuah film kayak film sedikit detektif gitu loh. Jadinya lebih enak dilihatnya. Nah,
jadi film kayak sejenis paranormal activity. Menurut gue jadi begini loh, kalau misalkan dibuatnya itu kayak paranormal activity itu begini. Jadi awal si Linda tuh megang kamera, Vin senyum Vin, dia emang lu ngapain sih, lu ngerekam gak jelas, malu tau gue dan sebagainya, akhirnya begitu kan. Nah terus ini tetap ngerekam tuh sampai malam ya kan, sampai malamnya gimana, sampai malam itu di alun-alun kota dan sebagainya. Nah sampai akhirnya tuh ini ditabrak itu, kameranya jatuh, kameranya jatuh. Egi nyadar, wah ada kamera, rekam aja, rekam ya kan, rekam kameranya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tuh diliatin tuh, udah diliatin, terus abis itu paginya tuh polisi nemuin nemuin kamera. Terus akhirnya dikasih tahu, Pak ini ada, kita nemu kamera ini Pak di lokasi kejadian begini dan gitu dan sebagainya. Nah sampai akhirnya tuh dibawa lah, misalkan pemandiannya diliatin, direkam juga, udah gitu pas lagi di rumah sakit juga direkam gitu, seakan-akan kayak dokumenter. Nah yang pas bagiannya Lindanya ini kesurupan, ini juga bisa jadi bagus, direkam aja kayak biasa. Nah jadi pendekatannya lebih kelihatan kayak lebih bagus gitu ya kan, lebih bagus dan lain sebagainya. Udah gitu kalau menurut gue ini masih agak sedikit lemah ya. Bisa dibilang bagus sih bisa aja, tapi kalau gue bilang agak sedikit lemah. Nah akhirnya di situ akhirnya di situ dikasih tahu lah kejadiannya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah akhirnya misalkan Linda ini nggak sadar nih apa diucapin. Akhirnya Linda lihat ternyata benar dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya jadi lebih bagus, tapi menurut gue masih lumayan lemah juga, dikarenakan ceritanya itu pendek banget nih ya. Seorang anak 16 tahun yang dibunuh oleh geng motor, udah gitu doang. Sedangkan kalau misalkan film itu harus ada kedalaman cerita, tapi kalau misalkan filmnya begitu aja, gimana caranya, gimana ceritanya itu bisa lebih bagus, gimana seorang penulis skenario bisa jadi lebih, film itu diperdalam, gimana seorang sutradara memperlakukan cerita itu supaya lebih baik. Kalau misalkan ceritanya cuma segitu pendek doang. Beda lagi kalau misalkan gini, misalkan ceritanya apa, seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari hukuman mati, oleh karena itu ia mengorbankan dirinya. Nah itu jauh lebih bagus, itu ceritanya memiliki kedalaman. Sutradara pas ngeliat cerita kayak gini, ini tuh bagus, ini tuh bisa digali lebih dalam lagi, bisa aspeknya ini supaya lebih banyak bisa dibagusin. Itu banyak banget, ada dramanya, ada plotnya nanti gimana, nanti eksekusi teknisnya nanti gimana, itu bisa lebih bagus lagi. Karena apa, cerita awalnya aja udah bagus banget. Seorang ayah yang menyelamatkan anaknya dari hukuman mati, oleh karena itu dia mengorbankan dirinya sendiri. Itu tuh bagus banget, itu kayak gitu udah bagus banget, dramanya udah ada. Lu sampaikan itu ke publik, walaupun publik tahu itu adalah sebuah hal yang fiksi, tapi itu bisa diterima dan itu film bisa laku banget. Karena terutamanya apa, drama keluarga, dan itu cinta kepada ayah yang mencintai seorang anaknya, anak perempuannya. Ya udah, itu bisa diterima banget. Kalau misalkan filmnya kayak Vina, seorang remaja 16 tahun yang dibunuh oleh geng motor, gimana caranya itu cerita bisa dikelola lagi, gimana bisa kelola lebih dalam lagi. Udah gitu gimana sutradara memperlakukan cerita itu supaya lebih baik. Tapi ya udah, karena cerita cuma begitu doang, akhirnya gimana, cuma sebagai eksploitasi doang. Udah gitu, emang bener gak apa yang terjadinya begitu? Oke, udah ngantongin cerita udah diizinin sama keluarga boleh buatin film, tapi lu kasih lagi gak skenario nya ke dia? Kalau misalkan lu nggak kasih, ternyata lu buat film kayak gini, misalkan itu keluarga ngamuk, gimana? Lu kan bisa dituntut. Ya begitulah coy, analisa gue dari film Vina sebelum 7 hari ya kan. Jadi thank you banget kalau misalkan lu udah nonton film lagi, kalau lu udah nonton analisa ini dari awal sampai akhir, thank you banget. Karena gue ngomong kayak gini tuh bisa lah sampai 50 menitan. Kalau misalkan lu dari awal sampai sekarang lu masih nonton, masih mantengin gue ngomong gak jelas, nulis di kertas kayak gini, thank you banget. Kedepannya gue masih bahas film Indonesia lagi.
kurang kurang lebih masih ada 2 film Indonesia lagi. Jadi lu bisa like, comment, share, sama subscribe channel gue ini, karena kedepannya masih ada 2 film Indonesia lagi. Dan hasilnya tuh hasil dari 2 film Indonesia yang gue analisa ini lumayan bagus, tapi ada juga sedikit kritik lah. Jadi see you di next video. Goodbye.